Selamat datang di channel Detektif Sanji, tempat berkumpulnya para pecinta One Piece yang haus akan teori, fakta tersembunyi, dan pembahasan mendalam seputar dunia ciptaan Eiichiro Oda. Di sini, kami tidak hanya mengikuti alur cerita, tapi juga menganalisis setiap petunjuk, menghubungkan fakta-fakta kecil yang sering terlewat, dan mencoba memecahkan misteri besar seperti siapa Joy Boy sebenarnya, apa tujuan sejati pemerintah dunia, hingga sejarah abad kekosongan yang selama ini ditutupi. Setiap video di channel ini disusun dengan riset yang mendalam, sudut pandang kritis, dan tentunya semangat nakama sejati. Pada masa keemasan dunia bajak laut, di antara ribuan sosok kuat yang menggetarkan lautan, berdirilah satu nama yang menggema hingga langit. Monkey D. Garp, sang pahlawan angkatan laut. Sosok yang dikenal bukan hanya karena kekuatan fisiknya yang melampaui batas manusia, tetapi juga karena moralitasnya yang kabur, abu-abu, dan penuh kontradiksi. Tidak ada yang dapat menampik bahwa Garp merupakan legenda sejati, salah satu dari sedikit orang yang berdiri sejajar dengan nama-nama besar seperti Goldie Roger, Edward Newgate, Big Mom, Kaido, dan Rox D. Zebek. Namun, di balik semua kisah kejayaan itu, tersembunyi kisah kelam tentang perang batin, keyakinan, dan kebodohan yang dibungkus dalam nama keadilan. Dunia mengenang Garp sebagai sosok pemberani yang menentang bajak laut manapun tanpa rasa takut. Setiap kali muncul di medan perang, atmosfer berubah. Udara seakan menegang, deburan ombak berhenti bernafas, dan suara dentuman senjata terasa kecil di hadapan langkahnya. Banyak bajak laut yang menganggap Garp sebagai iblis dalam seragam putih. Tak ada tempat untuk bersembunyi dari pandangan matanya yang tajam. Ia tidak butuh senjata mewah, tidak mengandalkan pedang sakti atau buah iblis. Cukup dengan dua tangan kosong yang telah menghantam wajah puluhan legenda. Tangan yang mampu melempar bola meriam seperti bola bisbol. Tangan yang memukul kapal perang hingga tenggelam. Tangan yang menumbangkan bajak laut dengan sekali hantaman seperti petir membelah laut. Namun, kekuatan hanyalah sebagian kecil dari kisahnya. Yang lebih menakutkan dari Garp bukanlah pukulannya, melainkan keberadaannya sendiri. Dimanapun ia berdiri, rasa takut menyebar seperti racun. Bahkan, Rox D. Zebek, manusia paling ambisius di masanya, yang ingin menghancurkan seluruh dunia dan membentuk tatanan baru, terlihat gelisah setiap kali Garp berada di dekatnya. Hal itu menjadi bukti betapa mengerikan wibawa dan aura yang mengelilingi sang pahlawan. Tapi, di sisi lain, di balik wajah penuh senyum dan gaya santainya yang kerap disertai tawa keras, tersimpan sisi manusia yang penuh konflik batin dan pertentangan moral. Peristiwa di God Valley menjadi titik balik yang membelah nama Garp menjadi dua. Pahlawan yang disembah oleh rakyat dunia dan prajurit yang mempertahankan sistem busuk penuh darah. Di pulau itu, sejarah mencatat bahwa Garp dan Roger bersatu menghadapi Rox dan krunya. Dunia menganggap itu sebagai kemenangan besar angkatan laut dan simbol persahabatan tak terduga antara dua musuh abadi. Tapi, di balik kisah heroik itu, tersembunyi tragedi yang jauh lebih kelam. Di God Valley, para Tenryubito mengadakan permainan mengerikan, perburuan manusia. Anak-anak, wanita, bahkan warga sipil tak bersalah dijadikan hadiah dan hiburan bagi makhluk sombong yang menyebut diri mereka sebagai dewa. Dan di tengah semua itu, Garp berdiri di pihak yang salah. Bukan melawan kebiadaban, tetapi melindunginya. Dalam diam, darah mengalir di bawah bendera keadilan. Garp melihat, mendengar, mungkin bahkan tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun, langkahnya tidak berhenti. Tangan yang menghancurkan kapal bajak laut juga menjadi tangan yang menjaga para Tenryubito tetap aman.
Dunia menyebutnya pahlawan karena menyelamatkan kaum bangsawan surgawi. Tetapi sejarah sejati menceritakan kisah lain, bahwa di hari itu manusia biasa dikorbankan atas nama keadilan. Dan Garp, entah karena idealisme atau kebodohan, menjadi bagian dari kebusukan itu. Keanehan moral Garp terlihat semakin jelas seiring berjalannya waktu. Meskipun membenci para Tenryubito dan pejabat tinggi pemerintah dunia, ia tetap memilih untuk menjadi bagian dari sistem tersebut. Ketika banyak orang memilih melawan, Garp justru tetap berdiri di tengah, seolah berpikir bahwa keberadaannya dalam sistem bisa memperbaiki keadaan dari dalam. Namun kenyataannya, sistem itu tidak pernah berubah, malah semakin busuk. Sementara para revolusioner, termasuk putranya sendiri Monkey D. Dragon, berjuang melawan ketidakadilan, Garp justru menjaga keseimbangan palsu yang memelihara kebohongan dunia. Ironi terbesar, seorang ayah yang melahirkan pemberontak namun masih tunduk pada rantai sistem yang sama. Pada masa tuanya, kekuatan Garp tetap menakutkan. Di usia yang seharusnya menjadi masa istirahat, ia masih mampu mengguncang bumi dengan satu pukulan. Galaksi Impact menjadi simbol bahwa bahkan alam pun tunduk di bawah kekuatannya. Tidak ada manusia lain yang mampu melakukan hal semacam itu. Namun, kekuatan sebesar itu datang dengan beban yang jauh lebih berat. Di dalam dirinya ada rasa bersalah yang tidak pernah benar-benar hilang. Setiap kali tertawa keras, mungkin ada kenangan yang disembunyikan di balik suaranya. Kenangan dari hari di mana keadilan yang diyakini berubah menjadi alat para tiran. Sengoku pernah mengatakan, salah satu alasan Garp membenci pembicaraan tentang insiden God Valley adalah karena ia menyadari dosa yang ia lakukan di hari itu. Menjaga para Tenryubito berarti melindungi sumber kebusukan dunia. Tapi di sisi lain, Garp juga tahu bahwa jika tidak melakukannya, lebih banyak nyawa akan hilang. Mungkin disitulah paradoks terbesar dari dirinya. Seorang manusia yang memiliki hati nurani, tapi tetap terjebak di antara dua kutub keadilan yang saling bertentangan. Keadilan pemerintah dan keadilan manusia. Di masa kini, banyak yang menyanjung Garp sebagai lambang moralitas angkatan laut. Para prajurit muda seperti Kobe, Smoker, dan bahkan Aokiji tumbuh dengan menjadikannya panutan. Mereka melihat pada sosoknya keberanian untuk menentang atasan, semangat untuk melindungi rakyat, dan keyakinan bahwa keadilan sejati tidak ditentukan oleh jabatan. Namun mereka juga lupa bahwa pahlawan mereka pernah membiarkan kebiadaban terjadi di depan mata. Dunia hanya melihat legenda, tidak melihat dosa. Yang lebih menarik adalah bagaimana Oda, sang pencipta dunia ini, membangun Garp bukan sekadar sebagai orang kuat. Ia dirancang sebagai simbol kompleksitas manusia. Seorang ayah, seorang prajurit, seorang pahlawan, dan seorang pendosa dalam satu tubuh. Setiap tindakan Garp selalu membawa dua sisi. Ketika menolak pangkat Laksamana untuk tetap bebas, banyak yang menyebutnya pemberani. Tapi mungkin itu juga bentuk pelarian. Dengan menolak jabatan tinggi, Garp menghindari tanggung jawab moral atas sistem yang ia tahu penuh kebusukan. Ia tidak mau memegang kekuasaan, karena kekuasaan berarti harus mempertanggungjawabkan semua kejahatan yang dilakukan oleh institusi yang ia bela. Hubungannya dengan anak dan cucunya menjadi refleksi nyata dari konflik batin itu. Dragon, putra kandungnya, menjadi simbol perlawanan terhadap dunia yang ingin Garp pertahankan. Sementara Luffy, cucunya, menjadi harapan baru yang lahir dari kebebasan sejati, kebebasan yang tidak Garp miliki sepanjang hidupnya. Dalam setiap tawa Luffy, ada secuil impian Garp yang tidak pernah terwujud.
impian untuk hidup tanpa beban sistem, tanpa harus memilih antara kebenaran dan kewajiban. Setiap kali Garp melihat Luffy, mungkin di dalam hatinya ada rasa bangga bercampur penyesalan mendalam. Karena di balik semua kebanggaan sebagai pahlawan, Garp tahu bahwa dunia yang ia lindungi adalah dunia yang menindas anak cucunya sendiri. Pada peristiwa di Hachinosu, ketika Garp melawan Blackbeard untuk menyelamatkan Koby, terlihat kembali sisi manusia yang paling tulus dari dirinya. Meskipun sudah tua, meskipun dunia telah berubah, semangatnya tetap menyala. Pukulan yang mengguncang pulau itu bukan hanya serangan fisik, tapi juga luapan emosi dari seorang prajurit yang ingin menebus masa lalu. Setiap serangan terasa seperti upaya untuk menebus dosa-dosa di God Valley. Setiap tawa keras seperti cara untuk menutupi luka yang tidak bisa disembuhkan. Dalam momen itu, dunia melihat bukan hanya seorang legenda, tapi manusia yang mencoba melawan sejarahnya sendiri. Namun, apapun yang dilakukan, bayangan masa lalu tetap menghantui. Sejarah tidak bisa dihapus. Garp tetaplah pahlawan yang pernah menyelamatkan para Tenryubito, meskipun hatinya mungkin membencinya. Itulah dilema terbesar dari keadilan di dunia One Piece. Ketika keadilan digunakan untuk melindungi kekuasaan, bukan manusia. Dan Garp, dengan segala kemuliaan dan kekurangannya, menjadi representasi paling nyata dari dilema itu. Kisahnya bukan hanya tentang kekuatan, tetapi tentang harga yang harus dibayar untuk mempertahankan idealisme di dunia yang korup. Setiap kemenangan yang diraih terasa seperti kekalahan moral. Setiap penghargaan yang diterima datang bersama bayangan darah. Dalam sejarah panjang Angkatan Laut, Garp berdiri sebagai simbol kemenangan yang tercemar, pahlawan yang terjebak antara cahaya dan kegelapan. Dan mungkin itulah mengapa karakter ini begitu dicintai, karena Garp adalah cerminan dari manusia sejati, kuat namun penuh luka, bijak namun mudah tersesat, setia namun menyesal. Tidak ada yang sepenuhnya hitam atau putih dalam dirinya, hanya abu-abu yang memantulkan kenyataan bahwa keadilan sejati tidak pernah sederhana. Dalam akhir hidupnya, Garp akan dikenang bukan hanya sebagai tangan kanan keadilan, tetapi juga sebagai jiwa yang terbelah. Satu sisi berjuang untuk melindungi dunia, sisi lain menyesali dunia yang ia lindungi. Dunia One Piece tidak hanya menciptakan pahlawan dari kekuatan, tetapi juga dari penderitaan moral. Dan dalam penderitaan itulah Garp menjadi abadi. Bayangan masa lalu selalu datang tanpa permisi, menghantui setiap langkah, setiap napas, dan setiap keputusan yang pernah diambil. Dalam keheningan malam di markas Angkatan Laut, sosok tua dengan wajah keras berdiri memandangi laut yang hitam tanpa bintang. Ombak berdebur lembut di bawah kaki, seakan mengingatkan pada hari itu, hari yang hampir menghancurkan segalanya. Hari di mana Garp, sang pahlawan Angkatan Laut, kehilangan segalanya kecuali rasa bersalah. Semua dimulai pada momen yang tampak sederhana. Ketika perintah datang dari atas, Garp hanya menjalankan tugas. Namun, takdir memiliki cara kejam untuk mempermainkan manusia. Dalam satu pertempuran, dalam satu keputusan yang tampak benar bagi dunia, Garp justru menghancurkan janjinya sendiri. Janji yang pernah diucapkan di hadapan orang yang bahkan menjadi musuh bebuyutan sekaligus sahabat dalam diam, Gold D. Roger. Ia berjanji untuk melindungi darah Roger, melindungi Ace, dan memastikan bocah itu memiliki kesempatan untuk hidup. Namun dunia tak memberi belas kasihan. Sistem yang dijunjung selama puluhan tahun justru menjadi algojo bagi cucu yang tak berdosa.
Saat tubuh Ace jatuh di hadapannya, seolah seluruh laut ikut membeku. Dunia menyaksikan pahlawan angkatan laut berlutut, tak mampu berbuat apapun. Di balik tatapan tegas dan tinju baja itu, tersembunyi pria yang hancur. Andai Sengoku tak menahannya, mungkin sejarah akan mencatat sesuatu yang berbeda. Mungkin Akainu sudah menjadi mayat di tangan Garp, dan markas besar angkatan laut akan menjadi lautan api. Tapi Sengoku menahan, dan Garp memilih diam. Dunia tidak tahu bahwa diamnya bukan tanda tunduk, melainkan titik balik. Sejak hari itu, sesuatu di dalam dirinya berubah selamanya. Setelah perang besar itu, dunia melanjutkan langkahnya, namun Garp berhenti di satu tempat. Dalam bayangan kegagalan, ia menemukan tujuan baru. Sword muncul di tengah kabut, organisasi rahasia yang berdiri di antara bayangan keadilan dan kebenaran. Banyak yang menduga, di balik organisasi itu, terdapat tangan Garp yang memegang kendali. Bukan sebagai pemimpin yang haus kekuasaan, tapi sebagai lelaki tua yang mencoba menebus dosa masa lalunya. Ia tahu bahwa dunia ini tak akan berubah hanya dengan menegakkan hukum. Keadilan yang lahir dari sistem busuk hanyalah topeng, dan topeng itu harus dihancurkan dari dalam. Namun, Garp bukan tipe orang yang percaya pada revolusi besar yang penuh darah. Ia percaya pada manusia, pada hati yang murni, pada generasi baru yang masih bisa diselamatkan. Maka, ia melatih mereka, Koby, Helmeppo, Kuzan, membentuk pasukan yang tidak hanya kuat, tapi juga punya nurani. Angkatan laut yang tidak buta terhadap perintah, tidak tunduk pada Tenryubito, dan tidak takut mengatakan bahwa keadilan sejati tidak selalu sejalan dengan hukum dunia. Sementara itu, di langit yang jauh di atas, para Tenryubito terus menertawakan dunia. Mereka duduk di atas singgasana emas, memandang manusia lain sebagai mainan. Mereka adalah sumber dari semua kebusukan, penguasa yang melindungi sistem penindasan yang tak pernah berhenti. Tak peduli siapa yang memimpin angkatan laut, baik Koby, Helmeppo, bahkan Smoker, selama Tenryubito masih hidup, dunia akan terus busuk. Garp menyadarinya, namun memilih jalan yang berbeda. Ia tidak akan menyerang mereka secara langsung, karena perang frontal hanya akan menghancurkan lebih banyak nyawa. Ia menanam benih, membentuk pondasi untuk dunia baru yang akan tumbuh setelah badai datang. Namun benih itu tidak ditanam sendirian. Dua sosok lain berjalan di jalur berbeda, tapi menuju tujuan yang sama. Satu adalah sang revolusioner yang ingin membakar dunia lama hingga menjadi abu, Monkey D. Dragon. Yang lain adalah bajak laut yang disegani bahkan oleh para kaisar laut, Shanks si rambut merah. Dua figur yang lahir dari masa lalu yang sama dan terhubung oleh garis takdir yang aneh dengan Garp. Banyak yang tidak tahu, Shanks dan Garp pernah menginjak tanah yang sama berkali-kali di desa Windmill. Mereka berdua sering muncul di tempat itu, namun tak pernah ada pertempuran di antara mereka. Padahal Shanks adalah bajak laut. Lebih dari itu, ia adalah mantan anak buah Roger, bahkan berdarah Tenryubito. Secara logika, Garp seharusnya menyingkirkan Shanks sejak lama. Tapi entah mengapa, ia tidak pernah melakukannya. Mungkin karena Garp tahu sesuatu yang tidak diketahui dunia, bahwa Shanks bukanlah ancaman, melainkan bagian dari rencana yang lebih besar. Dalam diam, Garp mungkin mengerti apa yang sedang dilakukan Shanks, membangun jembatan antara dunia bajak laut dan dunia manusia biasa. Shanks bukan Roger, ia bukan petualang gila yang menebarkan kebebasan tanpa arah. Ia adalah penyeimbang, seseorang yang menjaga agar lautan tidak hancur oleh kekacauan. Dan ketika fakta muncul bahwa Dragon, anak kandung Garp, pernah menyelamatkan Shanks di God Valley, semuanya menjadi lebih masuk akal. God Valley bukan hanya tempat lahirnya legenda, tapi juga luka terdalam dalam sejarah dunia. Di sanalah Garp dan Roger berjuang bersama untuk mengalahkan Rox de Zebek
Dan di sanalah pula dunia melihat batas antara keadilan dan dosa menjadi kabur. Tak banyak yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di pulau itu. Mengapa seorang pahlawan angkatan laut harus melindungi Tenryubito? Mengapa bajak laut besar seperti Roger mau bersekutu dengan musuhnya? Mungkin jawabannya lebih gelap dari yang dibayangkan siapapun. Ada desas-desus tentang Imusama, sosok misterius yang memerintah dunia dari bayangan yang mungkin muncul di God Valley hari itu. Ada yang percaya Imulah yang memanipulasi segalanya, yang mengubah Rox menjadi monster demi menciptakan legenda palsu tentang pahlawan. Dan Garp tanpa sadar menjadi bidak dalam permainan itu. Namun, bukan tanpa alasan Roger mempercayai Garp untuk melindungi anaknya. Roger tahu bahwa Garp adalah orang yang memegang teguh nurani, bukan sekadar hukum. Mereka berdua telah bertarung berkali-kali, tapi tak pernah ada kebencian yang nyata. Pertarungan mereka bukan perang antara dua musuh, melainkan duel antara dua ideologi, kebebasan dan keadilan. Roger percaya bahwa Garp, meskipun musuh, adalah satu-satunya orang yang bisa melindungi sesuatu yang berharga. Karena itu, ketika ajal menjemput, Roger menyerahkan takdir anaknya kepada pria yang selama ini berusaha menangkapnya. Sejak saat itu, Garp membawa beban yang tidak pernah bisa dilepaskan. Ia melatih Ace, meski tahu dunia akan membencinya karena darah Roger. Ia membesarkan Luffy, meski tahu cucunya itu akan menempuh jalan yang sama seperti kakeknya. Ia tahu semua itu akan berakhir buruk, tapi tetap tersenyum setiap kali melihat mereka tertawa. Di balik senyum itu, ada duka yang tak bisa disembunyikan. Setiap kali menatap laut, Garp tahu bahwa semua yang dicintainya berada di sisi berlawanan. Satu anak menjadi pemberontak, satu cucu menjadi bajak laut. Dunia menyebutnya pahlawan, tapi hatinya tahu bahwa ia hanyalah manusia yang gagal sebagai ayah dan kakek. Namun, justru kegagalan itu yang membuatnya terus melangkah. Ia tidak lagi percaya pada kemenangan pribadi. Ia hanya ingin dunia yang lebih baik untuk generasi berikutnya. Bahkan, jika itu berarti harus mengorbankan dirinya sendiri. Shanks dan Dragon menjadi dua pilar harapan yang tidak disadari siapapun. Dragon berjuang untuk menghancurkan sistem dari luar. Shanks menjaga keseimbangan dari dalam. Dan Garp di tengah keduanya menyiapkan pasukan baru yang akan menjadi fondasi dunia setelah keduanya selesai. Ia tahu bahwa tidak mungkin mengalahkan Tenryubito dengan kekuatan semata. Dunia baru membutuhkan prajurit yang tahu mana yang benar dan mana yang salah, bukan prajurit yang hanya tahu menaati perintah. Koby menjadi simbol dari visi itu, seorang anak muda polos yang bermimpi menjadi pahlawan sejati. Helmeppo yang dulu pengecut berubah menjadi pejuang berani. Bahkan Kuzan dengan jalannya sendiri menunjukkan bahwa tidak semua marinir adalah boneka pemerintah. Mereka semua adalah cerminan harapan Garp, potongan-potongan kecil dari dunia baru yang ia impikan. Namun, di balik semua itu, Garp tahu waktu semakin menipis. Tubuhnya menua, kekuatannya mulai memudar, tapi semangatnya tidak pernah padam. Dalam setiap napas, dalam setiap tinju yang menghantam batu, masih tersimpan amarah terhadap dunia yang menindas orang lemah. Ia menolak untuk mati sebelum melihat cahaya fajar yang dijanjikan. Fajar dunia yang bebas dari kebusukan. Garp bukan hanya pahlawan, ia adalah paradoks hidup. Seseorang yang melindungi sistem yang ia benci dan melatih generasi yang akan menghancurkannya. Ia berdiri di antara dua dunia yang bertolak belakang,
keadilan dan kebebasan, dan memilih menanggung penderitaan agar orang lain bisa hidup. Hubungan antara Roger, Garp, Dragon, dan Shanks bukan sekadar kebetulan. Mereka adalah simbol dari siklus yang tak pernah berhenti. Roger mewariskan mimpi kepada dunia, Garp menjaga agar dunia tidak tenggelam dalam kekacauan, Dragon menyiapkan revolusi untuk menghancurkan belenggu, dan Shanks menjaga agar semuanya tidak hancur sekaligus. Dan pada akhirnya, Luffy menjadi titik tengah, warisan dari keempatnya, harapan terakhir yang akan menyeimbangkan dunia. Malam itu, di bawah cahaya bulan, Garp berdiri di tepi pantai yang sama, tempat Luffy dulu bermimpi menjadi raja bajak laut. Angin membawa suara ombak yang seolah berbisik, mengingatkan pada suara Roger yang dulu berkata, "Anak ini akan membawa perubahan pada dunia." Di matanya yang tua, ada sinar harapan yang belum padam. Dalam hati yang keras, masih tersimpan cinta yang tak terucap untuk anak dan cucunya yang berjalan di jalan yang berlawanan. Tidak ada penyesalan, hanya keyakinan bahwa setiap tindakan, setiap luka, setiap pilihan adalah bagian dari takdir besar yang akan mengguncang dunia. Garp tidak lagi bertarung demi kehormatan, melainkan demi dunia yang akan lahir dari abu kehancuran. Dunia di mana anak-anak seperti Ace, Luffy, dan Kobe tidak perlu memilih antara keadilan dan kebebasan. Dunia di mana laut tak lagi memisahkan manusia, tapi menyatukannya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Kalau kalian menikmati konten ini, jangan lupa klik tombol like, tinggalkan komentar di bawah, karena semua teori dari kalian juga sangat berarti dan bisa jadi bahan diskusi di video berikutnya. Dan tentu saja, klik subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.